Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Jil Custen dalam ruang bincang sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, yang hari ini kita akan membahas khusus bagaimana tumpulnya lini depan Timnas Indonesia antara rentetan mandul dan juga rekaman statistik. Selamat datang kembali di podcast kita ya, buat Anda semuanya para pecinta sepak bola nasional. Sudah kita jelaskan di awal, kita akan membahas bagaimana sesuatu yang krusial di Timnas Indonesia menjelang penentuan kualifikasi Piala Dunia, yaitu soal tumpulnya lini depan kita ya. Sejak awal era Patrick Kluivert ya, masalah lini depan yang tumpul itu jadi masalah, bahkan sudah mendapatkan julukan lini depan mandul. Tapi sebelumnya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk terus menuju 100.000 subscribers, dan berikan kritikan dan saran kepada kita. Kita akan selalu terbuka dan menerima kritikan dari Anda. Dan kritiklah PSSI agar mereka selalu on the track dalam memajukan sepak bola Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas dalam beberapa segmen ya, dimana segmen yang pertama itu kita juga akan membahas bagaimana realita mandulnya lini depan Timnas Indonesia. Kalau kita lihat dari catatan resmi ya, hanya Ramadan Sananta yang berhasil mencetak gol saat lawan Cina Taipei di awal tahun 2025 ini ya. Sementara striker yang lain, Mauro Zylstra, yang memang baru saja dinaturalisasi, masih kesulitan. Apakah dia butuh adaptasi? Doi belum bisa menunjukkan insting untuk mencetak gol saat lawan Lebanon dan juga Cina Taipei. Ini bukan sekedar masalah individu, tetapi juga soal bagaimana pola serangan Timnas Indonesia itu dibangun, sehingga saya rasa Emiliano Jonathan memang belum bisa memberikan umpan yang bagus ya. Kemudian Dean James itu juga udah sih ya, cuman pemanfaatannya oleh striker kita yang kurang maksimal. Kalau Emiliano Jonathan, crossing silangnya memang belum bisa masuk begitu ya. Statistik yang mengkhawatirkan ini menurut saya ya. Lihat saja terakhir kita melawan Lebanon, Timnas Indonesia tidak mencatat satupun tendangan ke gawang Lebanon, padahal kita punya 9 tembakan. Bayangin aja ya, dalam 90 menit bermain tidak ada satupun tendangan yang menjadi benar-benar menguji kiper Lebanon. Catat ya, tidak ada satupun tendangan yang benar-benar itu bisa menguji kiper Lebanon. Padahal kalau kita bandingkan saat Indonesia melawan Cina Taipei, Garuda itu bisa menghasilkan 15 peluang dan 6 gol. Artinya ada penurunan yang sangat drastis, dan ini jadi sinyal lampu merah bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Di segmen yang ketiga ini mungkin ada beberapa faktor penyebab ya. Ini menurut saya ya. Pertanyaannya, apa itu penyebabnya? Kalau menurut saya sebagai seorang komentator sepak bola, yang pertama itu adalah lawan seperti Lebanon yang memainkan strategi parkir bus, menutup rapat lini belakang. Itu catatan yang saya buat. Kemudian yang kedua, kreativitas di sepertiga akhir di lapangan kita itu masih memang kurang. Crossing dan umpan silang sering tidak menemui sasaran. Itu catatan saya. Kemudian catatan yang ketiga adalah striker kita cenderung minim pergerakan tanpa bola. Mereka
jarang membuka ruang untuk rekan-rekan di gelandang, baik itu di winger ataupun midfielder kita, baik itu yang di winger ataupun midfielder kita. Ada Ricky Kambuaya, kemudian Dean James, bahkan Kelvin Verdong juga sempat membantu di tengah kan. Vano, Miliano, ya. Ini pergerakan dari Mauro Zilstra kurang memberikan pemain-pemain yang udah kita sebutkan itu untuk dia bisa masuk ke dalam kotak penalti dari Lebanon. Dan di segmen yang terakhir ini adalah bagaimana tantangan untuk Patrick Kluivert. Kita tahu Patrick Kluivert adalah mantan striker kelas dunia. Semua orang udah tahu. Harapan publik itu udah jelas. Dia harus bisa menularkan insting gol itu ke anak asuhnya. Oktober nanti adalah bulan penentuan apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Maka evaluasi di lini depan itu harus bisa segera tuntas. Butuh variasi serangan kah atau latihan striker lebih dalam ya, rotasi striker, bahkan mungkin kejutan dari pemain-pemain diaspora kita yang lain. Di penutup ini rekan-rekan semuanya saya ucapkan terima kasih yang udah selalu hadir di konten-konten kita. Mandulnya lini depan itu bukan sekedar angka statistik, tapi realita yang bisa menghantam peluang timnas di babak krusial nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ramadan Sananta dan Mauro Zilstra itu udah cukup dua striker ini? Jika Kluivert harus mencari alternatif yang lain, maka apa yang menurut kalian harus Patrick Kluivert lakukan? Berikan komentar Anda di kolom komentar untuk menjawab pertanyaan dari kita agar Anda bisa berkontribusi untuk memberikan masukan kepada timnas Indonesia. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini agar kita selalu bisa tumbuh ke 100.000 subscribers, dan juga berikan kritikan dan saran untuk kita agar kita selalu berbenah pada hari-hari kedepannya. Dari Jakarta, saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.